Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Meskipun orang bodoh bergaul dengan orang bijaksana dalam waktu yang sangat lama, tetapi hanya sekedar bergaul, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaikan centong sayur yang berada di dalam sayur, namun tak dapat merasakan rasa sayur. Sadu, sadu. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Baik, nggak ada yang pilek ya? Ya, bagus. Ya, saya harap semua ibu bapak tetap sehat, bahagia, dan semangat untuk hadir ke wihara, semangat untuk berbuat baik ya. Ya, Bante lihat semuanya wajahnya ceria semuanya, sehat semua ya. Dan senang sekali kita bisa ketemu berjumpa kembali pada hari ini ya. Semoga ibu bapak dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berumur panjang dan selalu berbuat baik ya. Nah, pada kesempatan ini Bante akan memberikan uraian khotbah Dhamma dengan judul adalah Wija dan Carana. Ya, Wija dan Carana. Ya, wija itu apa? Wija itu adalah pengetahuan. Ya. Kemudian carana itu apa? Carana itu adalah watak, tabiat, perilaku baik. Itu namanya carana. Ya. Nanti lebih detailnya saya akan uraikan setelah yang satu ini. Oke ya? Oke ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, sebenarnya kita itu sering sekali membaca bahkan mendengar yang namanya wija carana. Sering sekali kita. Yang pasti setiap minggu. Enggak percaya, mari kita buktikan. Ya, itu ada di dalam kitab suci Buddha yang namanya Buddha Nusati. Nah, Ibu Bapak itu sering membaca Buddha Nusati. Kurang lebih isinya begini. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano. Nah, itu ada ya. Tapi kadang-kadang karena nggak dibaca artinya, ibu-ibunya sering lupa ya. Nah, apa sih arti wija di sini? Maka di situ dikatakan wija carana sampano. Itu artinya bahwa Sang Buddha itu adalah makhluk individu yang memiliki wija, pengetahuannya sempurna. Carana sampano, praktek perilakunya baik, perilakunya sempurna. Nah, karena Sang Buddha itu memiliki pengetahuan sempurna, ya, perilakunya juga sempurna, maka kita sebagai pengikut Buddha, sebagai umat Buddha, juga harus mencontoh seperti Buddha tadi. Bisa enggak? Bisa Bante, tapi prakteknya berat. Ya sama aja ya. Coba kita berusaha pelan-pelan ya. Oke ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wija terlebih dahulu ya. Karena di kehidupan kita sehari-hari ada orang yang senang belajar wija, yaitu pengetahuan ya. Jadi pengetahuan di sini adalah pengetahuan Dhamma yang sangat luas. Kedua, dia juga mempraktekkan carana, yaitu tabiat baik, perilaku baik. Nah,
Di dalam kitab suci Buddha, jadi orang yang mempraktekkan pengetahuan, ya, belajar pengetahuan dan mempraktekkan pengetahuan ini, itu diumpamakan seperti manusia yang punya mata, ya, punya mata, punya tubuh, otomatis tangan dan kakinya lengkap. Jadi sekali lagi, orang yang belajar ilmu pengetahuan dan mempraktekannya bagaikan orang yang punya mata, punya tubuh. Jadi kaki tangannya lengkap. Seperti itu. Ini dalam kitab suci ya. Kemudian ada seseorang yang hanya belajar pengetahuan saja. Ya. Jadi dia mencari kitab-kitab suci itu hebat sekali, hafal di luar kepala, otaknya juga encer ya. Biasanya kan ada yang lemot, ada yang lembek ya. Ini dia luar biasa sekali, dia pelajari kitab-kitab suci Buddha. Tapi dia tidak mempraktekkan carana. Ya, perilakunya buruk. Maka di dalam kitab suci diumpamakan seperti orang yang punya mata doang. Tapi tidak punya tubuh, tangan kakinya nggak ada. Ya, ini ada orang seperti ini. Dia rajin belajar. Ya, saking rajin-rajin belajarnya dia tahu kitab-kitab suci. Hafal di luar kepala. Ya, sampai ngelotok, bahkan ada yang kelotokan. Ya, luar biasa ya. Tripitaka apal, Abhidhamma apal, apalagi Abhiseno apal ya, ada Kelapa Gading. Ya, jadi sangat luar biasa. Ya, berdana dia tahu cara berdana begini, sila itu begini, pokoknya tahu dah, hebatnya luar biasa. Dan dia kalau jelasin orang, menerangkan orang, tidak perlu bawa-bawa buku. Cukup dengan IQ dan pikirannya dia menjelaskan dana ini, sila ini, meditasi ini. Luar biasa. Jadi betul-betul hafal. Itu dalam Buddhisme, orang yang hafal kitab suci disebut Tripitaka Dara. Di sini ada yang Tripitaka Dara, hafal kitab suci. Boro-boro Parita aja cuma sampai saca kiri agata hafalnya. Ya. Lebih-lebih yang karannya sudah lupa. Ya. Nah, mereka ini hafal karena senang belajar, otaknya jenius. Kemudian orang seperti ini dia tahu nih, kalau ingin mencapai alam manusia dia tahu. Ya. Kemudian kalau mau mencapai alam surga dia tahu caranya bagaimana dan sebagainya. Kemudian dia tahu nih nibbana. Oh, nibbana tuh lurus tempatnya, adanya di sini, dia tahu. Ya. Tapi dia sendiri tidak praktek carana, perilakunya buruk. Ya. Nah, ini bagaikan manusia yang punya mata doang, tapi tidak punya tangan dan kaki. Maka orang ini tidak bisa mencapai nibbana. Ya. Jadi dia tahu ini alam manusia di sini, nibbana ada di tempat sana. Dia cuma ngeliatin doang begini aja, melontotin aja tuh ya. Tapi dia nggak bisa mencapai apa-apa. Dia tidak memiliki daya upaya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai nibbana itu. Karena cuma punya mata doang. Di kitab suci lain dijelaskan bahwa orang yang hanya belajar Tripitaka, pengetahuan Dhamma yang sangat luas, karena tidak mempraktekkan carana, seperti seekor burung. Ibu bapak pernah lihat burung? Nah ya, kalau enggak saya harus bawa burung ya kemana ya. Nah jadi burung itu seperti burung yang hanya punya mata saja, tapi tidak punya sayap. Bisa terbang nggak? Tidak bisa. Meskipun nggak ada yang jawab nggak apa-apa ya. Iya, cuman goyang doang begini ya. Jadi burung itu tidak bisa terbang, dijamin ya. Nah, burung itu tahu nih, ini bumi dia tahu. Di atas tuh ada langit dia tahu. Kalau di sana ada surga dia tahu. Nah, yang lurus itu nibbana, tahu burung itu.
Tapi karena tidak punya sayap, dia nggak bisa terbang. Hanya matanya doang mencolot kayak begitu. Ya. Tapi nggak bisa apa-apa. Tidak ada daya upaya, tidak ada usaha, nggak bisa. Makanya jangan belajar kitab suci terus tapi nggak mau praktek. Ya. Jadi kita belajar Tripitaka juga penting. Jangan dikira pengetahuan Dhamma itu nggak penting loh, sangat penting. Ya Bante sendiri juga sedikit-sedikit belajar meskipun ceramahnya nggak secanggih yang hebat-hebat itu, tapi paling tidak saya ada belajar dikit-dikit lah. Ya, jadi sebelum khotbah saya belajar dulu 1 bulan ya, supaya nanti begitu ulangan nilainya cepet. Ya. Kan begitu ya, dikit-dikit. Jadi diharapkan ibu bapak juga harus belajar dan praktek, bukan belajar doang. Nanti seperti burung punya mata nggak punya sayap. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih keuntungan bagi orang yang hanya belajar Tripitaka, tapi nggak praktek carana, perilakunya buruk. Keuntungannya apakah ada? Ada, nggak usah takut. Nggak usah takut. Nih, keuntungannya begini. Di dalam kitab suci dijelaskan. Jadi ini saya menjelaskan berdasarkan kitab suci ya, bukan mereka-reka dari pikiran saya, tidak. Ya. Tidak, swear ya. Jadi dari kitab suci yang saya baca, keuntungan bagi orang yang belajar dharma tapi tidak mempraktekkan carana, ada keuntungan. Keuntungannya apa? Di sini di kitab suci dijelaskan, yaitu apabila dia belajar kitab suci Tripitaka ya, mampu menjelaskan, mengerti dan sebagainya, maka keuntungannya suatu saat kalau dia bertemu dengan ajaran Buddha, ketemu nih ajaran Buddha, begitu dijelasin sedikit saja langsung sotapanna, dia cepat sekali. Atau dia mencapai tingkat maga dan pala. Maga itu jalan, pala itu hasil, sehingga nanti akan membawa mencapai tingkat kesucian. Apakah sotapanna, sakadagami, anagami, bahkan arahat. Jadi cepat sekali. Kenapa dia begitu cepat mengerti ajaran Buddha? Padahal baru diterangin nih, ngerti ya. Kenapa? Karena dia sudah punya modal. Dia sudah punya basic. Di dalam kelahiran-kelahiran yang lalu itu dia pernah belajar. Ya, belajar ajaran Sang Buddha. Sehingga bekas-bekasnya itu masih menyimpan di memori ini ya. Nah, ketika dia bertemu ajaran Sang Buddha, begitu dijelasin sedikit saja, itu bisa sotapanna. Tuh manfaatnya kalau punya ilmu pengetahuan. Andai kata tidak ketemu ajaran Buddha saat ini, mungkin di kelahirannya akan datang, kalau ketemu ajarannya saja loh, bukan Buddhanya. Kalau Buddhanya lebih cepat lagi. Ajaran saja itu cepat sekali mencapai maga dan pala atau kesucian-kesucian. Tuh pentingnya kita belajar pengetahuan Dhamma. Ya. Nah sekarang resikonya apa? Akibatnya. Nah di sini saya jelasin akibatnya. Mohon jangan takut ya. Akibatnya nih, kalau orang yang suka ngajarin orang pinter semua ya. Jadi orang itu diajarin biar pinter-pinter semuanya. Ya. Dan dia sendiri juga pinter, cerdas, IQ-nya tinggi, jenius. Tapi nggak suka praktek. Nah, akibatnya nih ya. Di dalam kitab suci dijelaskan orang ini akan memiliki kesempatan untuk lahir di alam sengsara. Di alam sengsara nanti dia. Kenapa? Karena dia cuma belajar doang. Ngejelasin orang dana ini harus begini, caranya begini, memberi itu begini, nggak boleh begini, tahu semua. Giliran ke wihara berdana cuma cari cecengan doang. Gitu ya. Berbeda dengan yang carana. Ya. Yang praktek carana. Jadi dia cuma ngajarin orang doang, prakteknya nol. Ngajarin orang meditasi pinter sekali. Meditasi harus duduknya tegak gini. Ya seperti Buddha, matanya merem, amati napas masuk, napas keluar. Pikirannya nggak boleh ingat ke mall. Ya. Harus tegak.
pinter sekali. Nanti kita akan mencapai tingkat konsentrasi mulai dari Kanika Samadhi, Upacara Samadhi, naik mencapai jana. Jana itu ini. Ada 8 tingkatannya. Dana pertama ciri-cirinya harus mencapai Taka, Wicara, Piti, Suka, Ekata. Dia bisa menjelaskan secara jelas sekali. Tapi giran di rumah lebih kebanyakan kebanyakan tidur semua. Ya. Makanya saya ketuk hatinya orang-orang yang suka belajar Dhamma, yang cerdas-cerdas ini, tolong dipraktekkan juga. Ya, jangan sampai kita ngajarin teman-teman kita begitu pinternya, begitu hebatnya, tapi begitu praktek dananya nol, ya nggak pernah mempraktekkan sila, nggak pernah praktek meditasi. Sekali praktek, duduk meditasinya malah tidur melulu. Ya. Nah ini ada orang yang seperti ini. Sehingga tidak seperti centong sayur yang tidak dapat merasakan sayur itu sendiri. Dan ini ada ceritanya di dalam Buddhis. Nanti akan saya ceritakan setelah yang satu ini. Oke ya, mohon bersabar dulu ya. Waktu kita sangat banyak ya. Nah kemudian yang tipe kedua ini ada orang yang senangnya mempraktekkan carana aja. Perilakunya baik. Tabiatnya baik. Baik sekali. Tapi dia nggak mau belajar pengetahuan Buddhis, nggak mau. Dia nggak mau belajar Tripitaka, dia nggak mau belajar Dhamma, nggak mau. Yang dia praktekkan carana. Jenis tipikal orang seperti ini berdasarkan pengamatan saya ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan saya melihat sendiri. Dia mempraktekkan carana. Perilakunya baik, nggak jahat. Ya. Tapi dia nggak mau belajar Dhamma. Dia berpikir apa? Alah ngapain belajar Dhamma. Yang penting mas saya nggak berbuat jahat, beres. Udah begitu saja dia. Nah, ada kebaikannya dan ada efeknya, efek kurang baiknya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di dalam kitab suci dijelaskan, bagi orang yang mempraktekkan carana saja, perilakunya baik, memang baik, dia nggak jahat, ya, nggak suka mencuri, baik dah pokoknya ya. Tapi dia hanya mempraktekkan ini, perilakunya baik terus, nggak mau belajar Dhamma. Efeknya apa? Kalau dia bertemu dengan ajaran Sang Buddha, ya, dia tidak mencapai apa-apa. Walaupun dia ketemu Buddha sekalipun, dia nggak mencapai apa-apa. Nggak bakalan suci, nggak bakal mencapai nibbana, nggak bakalan. Itu kerugiannya. Kenapa? Kok dia nggak mau? Nggak, orangnya kan baik, suka berdana. Iya, tapi nggak mau belajar Dhamma. Jadi sekalipun dia ketemu Buddha, dia tidak akan mencapai nibbana. Itu efeknya begitu. Tapi efek baiknya, sekarang efek baiknya. Efek baiknya orang yang nggak mau belajar Dharma, hanya praktek carana terus-menerus sepanjang hidupnya, perilakunya baik, tabiatnya baik, wataknya baik, maka orang ini kesempatan lahir di alam bahagia jauh lebih besar. Jadi sepanjang dia melakukan perbuatan baik ini terus, maka dia akan dilahirkan di alam-alam yang bahagia terus-menerus. Terus-menerus orang seperti ini. Kenapa? Karena dia mempraktekkan carana. Ya. Jadi dia kesempatan untuk lahir di alam bahagia selama dia mempraktekkan ini akan dilahirkan di alam bahagia terus-menerus selama dia mempraktekkan itu. Tapi memang dia nggak bisa mencapai nibbana, nggak bisa suci, nggak bisa nibbana, nggak. Karena hanya nggak punya pengetahuan dia. Seperti burung, ya, matanya buta. Ya. Jadi dia terbang ke sana, terbang ke sini, dia nggak tahu arah. Udah aja diterbang aja. Seperti manusia yang matanya buta, dia jalan ke sana, jalan ke sini,
capek dia dulu, ntar dia jalan lagi. Dia nggak tahu arah. Tapi dia berbuat baik terus. Ya, jangan mengatakan begini, oh Bante kalau orang yang praktek carana, perilakunya baik, dia mah nggak mungkin berdana, nggak mungkin mempraktekkan sila, nggak mungkin mempraktekkan meditasi. Jangan salah loh, orang yang nggak belajar dhamma, ya itu praktek loh. Cuman dia nggak ngerti praktek yang benar itu kayak apa. Misalnya contoh berdana, dia nggak ngerti cara berdana, tapi dia praktek berdana. Ya, suatu hari ada umat tradisi. Ini yang dialami oleh orang-orang tradisi yang saya lihat. Orang tradisi itu biasanya tradisi Buddhis ya, dia jarang ke wihara, orangnya jarang ke wihara. Kalau disuruh ngedengerin dhamma dia nggak mau. Tapi kalau urusan berdana itu beraninya minta ampun, bahkan sampai ampun-ampun. Ya, berani bener dia. Suatu hari dia datang nih ke wihara. Ini misalnya ya. Ini wihara ada perlu apa? Oh iya Ci, di sini ada pembagian sembako untuk orang-orang miskin. Kalau Ci mau berdana boleh. Ya udahlah saya kirim 1 ton. 1 ton mendengar begitu aja. Nanti dikirim nih melalui orang nih. Dianya nggak ada. Paling dia telepon. Ini udah terima belum? Udah, ya udah selesai. Berani sekali dia berdana. Terus kalau ke wihara, ini saya pernah lihat sendiri. Ada orang tradisi ke wihara. Dia tanya, Bante di sini ada kotak dana enggak? Oh ada Ci, itu di situ masukinnya ke kotak dana. Lalu dia hitung, yang dihitung berapa? Itu tiaw-tiawan. Sekali kebet itu tiaw-tiawan tuh. Ya. Dan ajaibnya begitu dia masukin sampai lobang begitu aja nggak bisa tembus loh, nggak bisa. Lalu dia bilang, Bante kok nggak masuk? Saya pikir masa iya lobang begitu gede nggak masuk ya? Saya samperin, begitu saya lihat ternyata apa? Ternyata uangnya itu tebel, ya, kayak balok, pantas kagak masuk. Akhirnya saya bilang, Ci bagi 2 mungkin karena nggak masuk itu begitu gede. Itu isinya tiaw-tiawan, saya nggak tahu. Apakah tiaw atau no tiaw saya nggak tahu. Itu kalau bagi yang orang-orang pelit bisa masuk tuh, karena cecengan semua yang di sini. Ya, tapi bagi orang yang royal itu nggak masuk. Akhirnya dibagi 2, tapi saya nggak ngeliatin, apalagi saya begini, enggak ya. Jadi ya saya ibaratnya pura-pura lah. Setelah dibagi amplop, dimasukin baru masuk. Itu isinya tiaw-tiawan. Dia berani sekali urusan berdana. Misal lagi ketika ada katina, pengurusnya dipanggil. Ini ada perlu makanan nggak? Oh iya, kalau Enci mau berdana boleh. Ya udah dah, saya berdana. Itulah kue ya, misalnya kue apalah gitu ya. Itu dikirim sama dia 1000 dus. 1000 dus. Karena dia tahu mungkin umatnya yang datang 900 atau 1000, dia kirim 1000 dus. Udah saya berdana aja. Orangnya nggak ada, dia kirim melalui kurirnya atau anak buahnya. Jadi urusan berdana itu berani sekali. Kadang pernah saya lihat juga. Biasanya pada saat mau sinja, itu datang orang seperti ini nih ke wihara. Nggak mau dengerin dhamma. Begitu datang, bawa lilin tuh. Setengah meter. Isinya buah semua puluhan kilo sekali dia bawa. Udah kayak dagangan buah loh di situ. Jadi buahnya banyak sekali. Umatnya itu kalau selesai sembahyang ibaratnya ya, atau baca parita itu kan kurang lebih ya seminggu makanannya dibiarin buahnya itu. Saking banyaknya buah ya, umatnya dibagiin sampai pada enek ya. Kenapa? Buah, setiap cap gue cahit buah semua. Dia kalau bawa tuh sekeranjang. Nggak ada yang 1 kilo 2 kilo sorry berat ya. Sekeranjang dia bawa langsung penuh, ini penuh, bawa penuh, atas penuh. Itu orang tradisi, dananya kuat sekali. Kalau ada orang yang membutuhkan wihara, misalnya perlu AC, dilihat nih wiharanya kok nggak ber-AC, tetapi berasap ini. Ya udah dibeliin aja AC tuh. Ya beli aja AC 10, dikirim sama dia. Ini dari siapa? Dari Enci ini, orangnya mana? Nggak ada. Berani dia loh. Jadi jangan dikira orang yang nggak ngerti dhamma nggak berdana. Berdana, beraninya luar biasa.
Beda dengan orang yang ngerti secara teoritis. Dia berdana, tapi mikirin ini bener nggak ya dibawa sama dia. Nanti digunakan untuk wihara. Nanti bangun apa? Dicek and recheck, ujung-ujungnya nggak jadi dana. Ya, karena dia ahli teoritis, banyak mikir gitu. Akhirnya nggak jadi dia. Nah, orang tradisi ini dananya kuat sekali. Nah, jadi dia suka berdana. Kedua, jangan dikira orang yang nggak ngerti dhamma, artinya dia nggak praktek sila. Salah, praktek. Cuman dia nggak tahu apa yang saya praktekkan ini. Nggak percaya? Oke, kita buktikan ya begini. Ada orang-orang yang kaya raya, tapi dia baik, nggak pernah ke wihara. Suruh dengerin khotbah, nggak mau. Ya, katanya nggak masuk-masuk. Ya, meskipun udah dimasukin, nggak masuk-masuk. Ya. Suruh meditasi, pinggang pada sakit katanya. Dia nggak mau lah pokoknya. Tapi kalau disuruh berdana, dia mau. Kemudian disuruh praktek sila, diajarin sila ini begini, dia nggak mau. Tapi dia praktek sila loh. Misalnya, dia tidak pernah membunuh. Ya, jadi kalau dia makan, paling makanan sayur-sayuran. Kalau makan yang hewan, ya dicari hewan yang sudah meninggal. Jadi dia tidak pernah membunuh. Kalau ada nyamuk, ada apa, dia nggak bunuh. Paling dia usir, ya dia kebut-kebut, ya kamarnya dibersihkan. Ya, kalau ada kecoa, ya mungkin dia tangkap, kemudian dia lepas. Ya, tidak ditangkap lalu diinjak-injak, ya enggak. Tapi dilepas dengan baik. Dia tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Ya, jadi karena dia orang kaya, walaupun tetangganya banyak buah, dia nggak pernah mencuri. Walaupun temannya punya jam tangan Rolex, punya emas, dia nggak pernah mencuri. Karena dia orang kaya juga. Ya, itu kan mempraktekkan sila. Tapi dia nggak tahu, dia ini sedang mempraktekkan sila, dia nggak tahu. Jadi tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, dan tidak pernah berzina. Padahal istrinya itu jelek. Ya. Kemudian banyak yang ngeganggu dia, ya. Tapi dia tetap mencintai istrinya, meskipun istrinya jelek. Ya. Tetap dia sayang, diperhatikan, istrinya kemana-mana dicariin. Ya. Luar biasa suami seperti itu. Ya. Dia benar-benar begitu sayangnya, dia perhatikan semua. Ini kan mempraktekkan sila, jadi dia tidak pernah berzina, tidak pernah melanggar asusila. Kemudian tidak pernah berdusta. Istrinya itu, apa yang dia ngomong itu menjadi kenyataan benar. Misalnya kalau dia kerja ya bilang kerja, kalau memang dia harus pulang ya dia memang dia pulang ya. Jadi nggak pernah ngebohongin istrinya. Ya. Kemudian tidak pernah minum minuman keras. Paling dia kalau senang ya dia minum es batu. Ya. Kan keras juga ya. Itu mah es Bante enak seger. Iya. Jadi dia nggak pernah minum minuman keras. Sebenarnya dia praktek sila, cuman dia nggak tahu ini dia praktek apa. Ya. Beda dengan orang yang punya pengetahuan, itu praktek sila. Supaya lebih bagus lagi, naik ke atas sila, kan begitu. Nah kemudian dia juga meditasi loh. Jangan dikira orang yang nggak ngerti dhamma, nggak mungkin dia meditasi. Dia meditasi juga, cuman bedanya kalau kita yang intelektual tinggi itu meditasi itu harus begini, harus begitu. Tahu cara-caranya, step-stepnya tahu ya. Kalau dia kan nggak tahu, dia ambil bangku, dia duduk, matanya merem. Yang diamati napas masuk, napas keluar, udah, asal tenang, udah. Itu praktek meditasi loh. Kedua, ibu bapak bisa lihat pertapa-pertapa bukan Buddhis. Itu kalau kita jalan ke India atau ke daerah-daerah itu ada pertapa-pertapa ya. Dia bertapa di goa, ada bertapa di pohon ya. Itu ada kalau kita ke daerah tuh. Dia bukan Buddhis tapi dia bisa meditasi loh. Ya, jadi dia nggak punya pengetahuan tapi dia meditasi. Jadi meditasi itu bukan miliknya agama Buddha, bukan. Meditasi itu bisa dilakukan oleh agama apa aja bisa. Bisa. Siapa bilang hanya Buddhis? Agama apa aja bisa. Aliran apa saja bisa. Dan semua mereka mempraktekkan meditasi. Tapi hanya wipasana yang Buddhis. Kalau samatha bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi dia bisa mempraktekkan ini. Nah karena dia mempraktekkan
carana ini, ya carana itu isinya apa? Dana, sila, meditasi. Itu isinya itu. Tapi nggak punya pengetahuan, maka orang ini nggak tahu arah. Akibatnya apa? Dia nggak mencapai nibbana, nggak bisa. Karena nggak tahu caranya. Karena syarat harus mencapai nibbana itu harus ada caranya. Karena dia nggak punya pengetahuan, dia nggak tahu caranya, maka dia berbuat baik terus. Maka efeknya sepanjang hidupnya dia melakukan ini, kalau dia meninggal dunia dia akan lahir di alam bahagia terus menerus. Itu efek baiknya itu. Cuman nggak bisa mencapai nibbana. Orang seperti ini banyak dibanding orang yang pertama. Kalau orang yang pertama itu emang agak jarang. Karena diperlukan intelektual, diperlukan hafalan, diperlukan kebijaksanaan, pengetahuan yang tinggi. IQ-nya juga bukan IQ jongkok ya, harus cepat, tanggap, cerdas. Baru dia bisa belajar Tripitaka itu. Kalau kita nggak bisa. Ya, orang yang kedua ini dia banyak sekarang ini. Pokoknya udahlah, pokoknya saya nggak mau pelihara, berbuat baik aja. Yang penting kan nggak jahat, dia begitu aja. Nah efeknya nggak mencapai nibbana, hanya berbuat baik terus. Nah ada lagi orang jenis yang ketiga. Ini orang jenis yang ketiga ini sangat parah. Ya, jadi tidak punya wija, pengetahuan dia nggak ngerti. Tidak mempraktekkan carana, perilaku baik, tabiat baik, nggak mempraktekkan ini, tapi perilakunya buruk. Ya, orang seperti ini akibatnya apa? Dia akan lahir di alam rendah, jauh lebih besar. Sulit untuk mencapai alam manusia atau alam dewa. Di dalam kitab suci orang yang seperti ini tidak layak disebut sebagai manusia. Nggak layak. Karena tidak punya pengetahuan, tidak punya praktek carana tadi. Nah kalau yang keempat, ini orang yang sempurna. Punya pengetahuan, praktek carana, perilakunya baik, tabiatnya baik. Maka kesempatan lahir di alam bahagia sangat besar. Dan kesempatan bertemu Buddha, bertemu ajaran Buddha juga sangat besar. Dan mencapai kesucian juga sangat cepat sekali. Ini yang keempat. Tripikal yang keempat. Nah, tripikal yang pertama ini yang tadi saya jelaskan cuman pengetahuan saja, ini sangat disayangkan. Ya. Sangat disayangkan. Sekali lagi efeknya di samping sulit untuk ketemu ajaran Buddha, ya. Dia juga nanti kalau lahir jadi manusia, dia kehidupannya akan memenuhi banyak masalah. Ya, kalau cuma belajar pengetahuan doang, prakteknya enggak, nanti lahir sebagai manusia akan memenuhi banyak masalah seperti pertengkaran, pertikaian, ya dihina orang, ya. Kemudian secara ekonomi hidupnya serba kekurangan. Ya. Dan lahir di alam rendah jauh lebih cepat dia orang seperti ini. Lahirnya di alam sengsara karena dia cuman pengetahuannya doang, prakteknya nol. Kenapa lahir di alam rendah? Maka karena dia tidak berdana, tidak merasakan sila, tidak bermeditasi. Hanya teori-teori doang yang bermain. Efeknya lahir di alam rendah. Di kitab suci dijelaskan orang yang pertama ini karena punya pengetahuan doang, nggak praktek, nggak berbuat baik. Nanti lahirnya di alam yang rendah. Dan ketika lahir di alam apaya, neraka, binatang, setan, raksasa, asura ini, dia hidupnya sangat lama sekali. Tahu nggak? Dia nanti kecebur di sini, dia hidupnya sangat lama. Yaitu berapa? Beribu-ribu kalpa. Nah, satu kalpa saja dunia terbentuk, berkembang, hancur. Itu satu kalpa. Bagai, coba renungkan. Sedangkan hidupnya beribu-ribu kalpa. Apa enggak suwe banget tuh orang seperti itu. Ya. Beribu-ribu kalpa. Nah kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang seperti ini, ya kalau udah jatuh ke alam rendah,
mau naik ke alam manusia atau alam surga sangat berat, sangat sulit. Ya. Dan Sang Buddha katakan bahwa orang ini seperti rumah pribadinya. Kalau udah lahir di alam rendah, itu mau naik ke atas sangat sulit. Dia bagaikan rumah tempat tinggalnya sendiri. Nanti dia akan berputar-putar selama beribu-ribu kalpa di 4 alam menderita ini. Lahir neraka, neraka udah beres, binatang. Binatang udah beres, mati, lahir lagi di alam setan. Lahir di alam setan udah beres nih, lahir lagi di alam raksasa asura. Ya, raksasa asura itu alam jin yang badannya tinggi-tinggi besar, ya. Itu raksasa asura. Nanti sudah mati di sini, lahir lagi di neraka. Jadi dia berputar-putar di situ selama beribu-ribu kalpa. Jadi sangat sulit untuk bertemu ajaran Sang Buddha. Sangat sulit untuk lahir sebagai manusia. Ada yang tanya, Bante sesulit apa? Sesulit kura-kura yang matanya buta. Pernah lihat kura-kura matanya buta? Pernah belum? Belum pernah. Aduh, Bante juga belum. Ya, jadi belum, kita sama-sama belum, ya nggak usah takut. Jadi sesulit, ya jadi sekali orang yang hanya memiliki pengetahuan saja nggak praktek, nol nih, pinter ngajarin orang tapi diri sendiri nggak pernah praktek. Maka dia akan lahir di alam rendah. Ketika lahir di alam rendah, dia sulit untuk naik ke alam manusia atau alam surga. Sesulit kura-kura matanya buta. Diumpamakan seperti gini. Andai kata ada samudra yang luas. Ya, samudra itu luas sekali. Kemudian ombaknya itu berdesar-desir. Biur, biur, biur ya. Lalu ditiup angin utara, selatan, barat, timur. Lalu di tengah samudra itu ada gelang, ya, gelang saya rasa tahu ya. Aduh Bante saya nggak tahu. Aduh bawa gelang lagi Bantenya. Jadi harus ada gelang. Kemudian si kura-kura yang matanya buta ini dia harus muncul ke permukaan samudra itu, percis harus lehernya sampai ke gelang itu. Sedangkan dia hanya memiliki kesempatan 100 tahun baru muncul. Bisa nggak kira-kira kepalanya ini masuk ke gelang ini? Sulit nggak? Sangat sulit kan? Sulit kan? Tapi ini jauh lebih sulit daripada kura-kura masuk ke gelang ini. Oh makanya kalau kita lahir di alam rendah itu sulitnya luar biasa. Kura-kura aja matanya buta sulit. Tapi ini jauh lebih sulit daripada si kura-kura buta ini. Makanya jangan sampai lahir di alam rendah ini. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu pengetahuan yaitu Dhamma. Tidak sia-sia. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa andai pun kita tidak mempraktekkan carana, ini pengetahuan Buddhis ini akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Dan terus-menerus akan kita bawa. Nanti suatu saat kita ketemu ajaran Buddha, nah bisa cepat suci. Ya, tapi kalau dia praktek, nah ini bagus. Makanya orang yang praktek carana, efeknya apa? Lahir di alam bahagia, sering ketemu ajaran Buddha, tidak suci, tidak mencapai nibbana. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan, sulit bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Tapi sekali ketemu, cepat suci, cepat mencapai nibbana. Ya, makanya orang-orang sekarang ini, terutama yang ada di pelosok-pelosok, yaitu karmanya seperti itu. Karena dia dulunya itu mempraktekkan wija saja, pengetahuan saja. Makanya jarang ketemu ajaran Sang Buddha. Mungkin romo-romo atau ibu bapak bisa melihat di daerah terpencil, desa terpencil. Bahkan saya sendiri pernah ke sana, ya, adanya di desa-desa itu. Bahkan di kota-kota kecil, saya tanya, Bu, sudah berapa kali bandenya kemari? Aduh jarang Bante. Kadang ya 2 tahun sekali baru ketemu bandenya. Kadang setahun sekali, itu paling cepat setahun sekali pada saat Katina. Jarang ada yang ngajarin Dhamma tuh jarang sekali. Kenapa seperti itu? Karena prakteknya cuma pengetahuan doang. Ya, di kitab suci dijelaskan orang yang praktek pengetahuan doang nanti sulit ketemu lahir sebagai manusia atau dewa. Sekali dia lahir sebagai manusia,
maka dia tidak pernah ketemu ajaran Sang Buddha. Sekalipun ketemu ajaran Sang Buddha, ya, atau ketemu Buddha sekalipun, dia lahir di tempat yang jauh sekali, sehingga nggak kedengeran. Karena dia prakteknya cuma pengetahuan doang, nggak praktek carana. Itu efeknya kalau belajar pengetahuan nggak praktek. Ya berbeda dengan praktek dhamma, ya punya pengetahuan. Ini bagus. Atau dia cuma praktek doang nih, tapi pengetahuannya nggak punya. Kesempatan ketemu ajaran Buddha lebih besar. Lahir di alam bahagia lebih besar. Tapi nggak pernah suci, nggak pernah mencapai nibbana. Nah itu efeknya. Nah di sini saya akan menjelaskan ada cerita ya. Ceritanya ada 2, tapi ceritanya pendek-pendek ya. Saya buat pendek karena kalau enggak saya nggak bisa isi pulsa siang ini ya. Nah saya ambil cerita bagi orang yang hanya mempraktekkan carana saja perilaku baik ya. Efeknya seperti Bante Udayi. Ya. Dia nggak punya pengetahuan, dia prakteknya carana saja, perilakunya baik. Nah efeknya seperti Bante Udayi. Dikisahkan bahwa dia lahir di zaman Buddha. Lalu ditabis sebagai biku. Ketika ditabis sebagai biku, tinggal bersama Buddha dalam waktu yang lama. Efeknya apa? Karena dia cuman belajar carana doang, praktek baik doang. Dia walaupun ketemu Buddha sekalipun nggak mencapai kesucian. Jadi Bante aja udah begitu, tapi nggak suci. Nah ceritanya begini. Suatu ketika para bantenya itu nggak ada, tidak masalah dilihat nggak ada. Lalu dia duduk di Dhammasana. Ya Dhammasana itu tempat untuk memberikan khotbah. Nah ini yang saya dudukkan ini namanya Dhammasana. Ya, Dhammasana. Nah kalau ini namanya ruang Dhammasala. Kalau ini Dhammasana, tempat untuk memberikan khotbah. Jadi Bante Udayi duduk di tempat biku yang sedang memberikan khotbah. Tapi bikunya nggak ada, ya dia duduk. Nah suatu hari datanglah biku-biku dari luar. Terus biku dari luar karena ngelihat Bantenya duduk di sini, wah ini bikunya nggak main-main ini. Ini sudah senior ini. Nah lalu mereka menghormat, lalu dia bertanya tentang apa? Tentang Pancaskanda itu apa Bante? Nama dan rupa itu apa Bante? Lalu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jadi nama dan rupa itu artinya nama itu batin, rupa itu tubuh kita ini rupa. Ya, detailnya saya harus jelaskan secara ini nanti ya di episode berikut ya. Ini singkat aja. Jadi nama itu batin, ya. Rupa itu ya tubuh kita ini. Jadi dia nggak bisa menjelaskan ini. Akhirnya para Bante itu langsung meninggalkan Bante Udayi. Lalu dia pergi ke Buddha, bertanya kepada Buddha, Bante, saya melihat ada Bante Udayi duduk di Dhammasana. Ketika saya bertanya, apa itu nama rupa? Dia tidak bisa menjelaskan dengan baik Bante. Lalu Sang Buddha apa jawabannya? Sang Buddha mengatakan, para biku, meskipun orang bodoh bergaul dengan orang bijaksana dalam waktu yang sangat lama, tapi hanya sekedar bergaul, maka dia tidak bisa merasakan apa-apa, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Seperti centong sayur yang ada di sayur, tapi dia tidak bisa merasakan rasa sayur. Itu kalau dia hanya praktek carana doang tuh. Perilakunya baik, nggak jahat. Ya, tapi dia nggak punya pengetahuan. Seperti itu. Ya. Kemudian cerita kedua. Ya, akibat praktek carana doang nih. Praktek baik doang, perilakunya baik, tabiat baik. Tapi nggak punya pengetahuan dhamma. Efeknya apa? Seperti Bante Upananda. Ya. Jadi Bante Upananda dikisahkan, ini dia lebih dahsyat lagi. Lahir di zaman Sang Buddha. Sama seperti Buddha, keluarga dari Sakya. Ya, dari Sakya. Kemudian ditabis menjadi biku. Jadi biku loh, bukan main-main jadi biku. Kemudian dia juga tinggal bersama dengan Buddha dalam waktu yang lama.
Harusnya orang ngedengar khotbah Buddha itu paling tidak udah sotapana, ngedenger doang sotapana. Bahkan ada yang ngedengerin di tirai udah ditutup itu sotapana, ngedengerin dari tirai doang siap sotapana, cepat sekali. Tapi Bante Upananda udah jadi Bante loh, dekat sama Buddha loh, tinggal bersama Buddha bertahun-tahun nggak mencapai sotapana. Biasa aja jadi biku biasa. Nah kisahnya begini, Bante Upananda itu pada suatu hari pergi ke wihara pertama. Lalu umatnya senang sama dia ya. Bante, udah dah wasa di sini saja. Dia jawabnya apa? Kalau saya wasa di sini, mau dikasih berapa jubah saya ini? Ya udah satu dah Bante dah. Oh satu, ya udah saya tinggalin sendal aja dah, biar sebagai wakil saya. Lalu dia pergi lagi jalan-jalan ke wihara kedua. Umatnya senang, tanya lagi, Bante, udah wasa di sini saja. Kalau saya wasa di sini, dapat berapa jubah saya? Udah ada 2 dah sama Bante. Wah kalau begitu dah saya tinggalin itu saja dah. Payung saja. Ditinggalin payung ya. Pergi lagi ke wihara ketiga. Lalu umatnya senang lagi. Nawarin lagi, Bante, udah wasa di sini saja. Ya kalau saya wasa di sini dapat berapa jubah? Udah 3 saja dah sama Bante. Wah kalau begitu saya tinggalin patah aja dah katanya. Jadi patah itu bul. Jadi tinggalin patah. Nah begitu dia ke wihara keempat sama lagi. Umatnya senang. Dia bilang, Bante wasa di sini saja. Kalau saya wasa di sini saya dapat berapa jubah? Sama Bante 4 dah, 4 jubah. Ah boleh dah. Akhirnya dia wasa di situ. Dia berpikir lumayan dapat 4 jubah. Nah singkat cerita ketika selesai berwasa, itu wihara 1 ditanyain, saya kan berwasa di sini, mana jubahnya? Dikasih 1. Wihara kedua ditanyain lagi, dapat lagi ya. Nanti wihara ketiga dapat lagi, sampai wihara yang keempat. Itu seperti Bante Upananda seperti itu. Nah suatu hari ketika Bante Upananda sedang berjalan-jalan, kebetulan ada 2 samanera saling bertengkar. Jadi samanera bisa aja bertengkar ya, karena masih samanera ya, bisa bertengkar ya. Nah bertengkar karena apa? Karena dia dapat dana dari umat ya, ganjil. Jadi jubah 2, selimut mahal 1 ya. Makanya kalau berdana sama samanera harus lengkap ya. Samanera kasih 2, ini 2. Jangan ini 2, ini kasih 1, bisa bertengkar loh ya. Karena dia kan masih belajar ya. Nah si samanera bertengkar, saya mau selimut, oh saya juga mau dong ya. Nah ketika bertengkar seperti itu, dia melihat Bante Upananda ini datang. Lalu dia lihat, tuh ada Bante tuh. Akhirnya dipanggil, Bante, kami tidak dapat memutuskan masalah ini Bante. Emang ada masalah apa samanera? Ini Bante, dia pikir bikunya nih jago, dia bisa bijaksana memutuskan dengan baik ya. Dia bilang begini Bante, kami bertengkar karena kami ingin mempunyai selimut mahal ini. Karena kami dapat dana dari umat, 2 jubah dan 1 selimut mahal. Saya mau, dia juga mau. Ini gimana Bante? Gampang. Kamu dapat berapa jubah? 2. Ini 1, ini 1. Ya. Terus ini selimut mahal gimana Bante? Saya. Ya. Kan itu kan adil, pinter sendiri Bantenya ya. Nah akhirnya samanernya menyesal seumur hidup. Ya, gara-gara Bantenya ini. Ini artinya Ibu Bapak, dia nggak bijaksana. Tidak punya pengetahuan. Akhirnya Bante Upananda itu ya seperti itu. Jadi biku nggak suci, nggak mencapai nibbana, ya biasa aja. Mungkin kalau dia meninggal ya lahirnya di alam bahagia. Ya kenapa? Karena nggak punya pengetahuan. Ya. Maka itu saya menghimbau kepada ibu bapak yang ada di sini, bagi yang pertama, bagi yang punya pengetahuan, tolong praktek. Ya mungkin kita walaupun masih belum sempurna, praktek. Ngajarin orang meditasi, kamu harus meditasi. Ya. Ngajarin orang ya Tripitaka hafal semuanya, ya Anda harus praktek. Jangan pinter ngomong, pinter teori. Ya. Begitu dia nggak bisa. Ngajarin orang meditasi. Ya, pinter jana begini, nyana begini, tapi dia sendiri nggak praktek meditasi. Tiap hari tiduran mulu. Begitu
diadu, ayo kita meditasi. Belum sejam udah begini. Ya, manggut. Ya. Nanti ditanya alasannya banyak. Oh ini hari saya kurang enak badan, jadi nggak apa-apa, itu mah wajar. Alasan terus. Ya. Jadi berani, teorinya kuat, prakteknya juga harus baik. Walaupun belum sempurna, tapi masih ada praktek. Itu ya. Kemudian bagi yang tidak mau belajar, orangnya baik, tapi nggak mau belajar dhamma, tapi baik. Tolong belajar, ya, karena pengetahuan itu sangat penting sekali supaya kita cepat sekali mencapai nibbana atau kesucian. Karena kalau cuma kita berbuat baik terus, ya, efeknya cuma lahir di alam bahagia terus, tapi nggak mencapai nibbana atau kesucian. Akhirnya kita berada di lingkaran sangsara terus, mati lahir lagi, lahir lagi, begitu terus. Nah itulah efeknya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita belajar Tripitaka ya sedikit-sedikit, ya pengetahuan kita bawa, karena ini akan kita bawa sampai kita mati dan kelahiran terus. Kedua, prakteklah carana, perilaku baik, tabiat baik, maka akan menjadi sempurna. Begitu lahir, begitu diajarkan Sang Buddha, cepat mencapai sucian dan cepat mencapai nibbana. Oleh karena itu, mari kita belajar dan praktek. Semoga kita cepat mencapai kesucian dan akhirnya mencapai tujuan akhir, yaitu nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk